Yo, selamat sore buat semua penonton live YouTube Hai hari ini. Balik lagi sama gue Alvin di High Post dan kali ini kita ada tamu yang spesial banget. Namanya adalah Baskara alias Bas Boy. Yoi. Bas Boy. Iya, nih gue manggilnya Bas aja ya. Yoi, silakan. Yoi. Jadi Bas Boy, aka Baskara Rizkullah ya. Betul. Betul, tapi terbalik ya, biasanya Baskara Rizkullah Oke, Bas Boy. Bas Boy. Iya. Jadi Bas Boy ini mungkin ada yang kenal as musisi, ada yang kenal as podcaster, ada yang kenal as penyiar. Mungkin awalnya kita tanya dulu deh, lagi sibuk apa sih? Gua sekarang lagi, kalau sekarang banget nih, ini gua beres dari sini, gua akan ke Asau. Asau tuh salah satu retail space pakaian di Jakarta, ada di Ruko Gramedia Center. Karena gua mau loading ini Jovem produk sepatu gua akan pop up di sana. Nambah lagi tuh satu tuh. Pekerjaannya di fashion tadi Iya. tadi kita sebut ya. Gitu. Ini mungkin salah satu orang tersibuk di Jakarta. Ya. Si Bas Boy ini. Harusnya sih nggak perlu ya Jakarta, tapi harus jadinya. Bener banget. Padahal bukan asli Jakarta ya? Bukan. Bukan. Nanti kita bakal bahas detailnya di Let's go. belakangan nanti. Cuman yang pertama nih dan yang gue yakin banget banyak yang penasaran termasuk gue sendiri adalah si Bas Boy ini belum lama ini ketemu Tyler the Creator. Gokil sih. Mungkin lu orang Indonesia pertama yang ketemu dia. Iya, bisa gue bilang berarti ketemu langsung ya, bukan nonton konser. Iya, literally ketemu langsung, ngobrol, mungkin Berinteraksi. iya, banyak bocoran lagi lain yang nanti kita bakal bahas. Nah, kita bakal bahas dulu nih gimana ceritanya si Bas Boy ini bisa-bisanya loh ketemu Pak Tyler the Creator. Pak lagi tua banget kayaknya. Jadi kan yang sama Tyler itu kan awalnya karena Converse ya? Betul, Converse. Itu cerita awalnya gimana sih? Converse itu jadi memang punya program community yang dia bangun. Dulu namanya Converse X, terus di tengah perjalanannya berubah menjadi Converse All Star. Awalnya gue itu direkrut sama Converse X, waktu itu masih Converse X di 2018. Akhir itu awal-awal banget ya, EP gue bahkan belum keluar, EP gue yang fresh graduate. Secara count statistik juga follower gue masih 1000. Itu gue ditarik sama Converse X untuk menjadi community-nya, dan dari situ berjalan terus gue berangkatlah ke trip pertama gue ke Kuala Lumpur. Itu persis kayak gini, tapi ke Kuala Lumpur. Saat itu ketemu di Kuala Lumpur? Nggak ada ketemu siapa-siapa. Intinya lo ke Kuala Lumpur tuh workshop, ya lo ketemu sesama peserta dari berbagai negara nih. Jadi ada banyak kreatif dari Polandia, ada dari Rusia, ada dari mana-mana lah. Dari Australia, ada dari Vietnam, ada dari Filipina, dari berbagai macam negara. Waktu itu di situ lengkap semua acaranya, standar, ada partinya, ada workshopnya, ada project yang harus dikerjain, ada segala macam lah dilakukan di sana. Itu kan sebenarnya kayak pesantren kilat kali gitu. Sebenarnya kayak tapi pesantren kilat seni gitu, kreatif. Pesantren kilat skena. Gokil. Itu pertama. Pesken jadinya tuh. Pesken, iya, pesantren kilat skena. Terus itu yang pertama. Yang kedua gue di November 2019 gue berangkat lagi, diberangkatkan lagi sama mereka, dipilih lagi ke Los Angeles. Los Angeles tuh sama kegiatannya, tapi bedanya kali ini kita kedapatan nonton festivalnya Tyler Camp Vlog Now. Iya. Itu pertama kali ketemu dia. Oh, udah ketemu juga tuh Ketemu tapi tidak boleh berinteraksi karena dia waktu itu bukan part of the activity. Jadi waktu sebelum kita ke Camp Vlog Now, kita visit store-nya dia ke Gold Store, dia ada di store. Sebatas itu. Oke, cuman ngeliatin aja tuh ya. Iya, sebatas itu. Oke. Baru terakhir ini gue diberangkatin lagi ke Paris dan langsung bisa berkegiatan sama dia di All Star Talk Series with Tyler. Itu berarti kegiatannya emang talk show with Tyler aja atau ada sesuatu yang lain juga? Pertama itu kita jadinya di hari kedua acara itu kita nonton dia konser di Paris karena kan dia lagi Europe Tour juga. Terus beres itu di hari ketiganya baru kita talk bareng dia. Jadi beres talk tuh kayak masing-masing peserta tuh dikasih sekitar 20-30, nggak nyampe 30 menit, sekitar 20 menitan waktu personal lah untuk samperin dia, ngobrol apapun yang bisa one by one gitu? Iya, one by one sambil lo foto. 20 menit lebih dari cukup sih buat lo bisa ngobrol sama orang sesibuk itu. Nah itu tuh maksudnya. Dan lu satu-satunya dari Indo? Nggak, ada dua dari Indo. Satu lagi itu namanya Vita, temen gue, dia cewek, dia seorang fashion stylist. Tapi kalau musisi lu doang musisi ya? gue doang. Gokil banget nih.
Nah lo kan udah ketemu dan ngobrol langsung. Yes. Sebenarnya orangnya dia gimana sih? Apakah kayak yang kita lihat di video-videonya, yang dari zaman dia Oh, FWG KTA. Yes, dari seperti dari itu Future. kah dia atau Iya. aslinya? Jujur yang pasti yang pertama banget berasa sama gue yang sangat kenotis tuh, lo tuh nggak ngerasa kayak lagi ngomong sama selebritas. The way he treat himself juga ya udah gue orang aja gitu. Kebetulan gue sukses. Nah, Bukan nih gue orang sukses gitu loh. oke kelihatan. Kerasa kan gitu Kerasa maksud gue. Maksudnya jadi cara dia ngomong, manners dia ngomong juga fuck shit shit. Dia sama aja kayak lo biasa lihat gitu. Maksudnya ya emang tai gitu orangnya gitu. Oke. Ya kayak gitu dan Pure gitu ya. Pure kayak gitu. Nggak diubah-ubah, enggak nggak gimmick gitu. Dan beneran ada banget rasanya itu kayak sesimpel kayak lo ngomong sama sesama pelaku kreatif di Jakarta aja, kayak ngomong sama anak-anak gitu loh. Bukan kayak lo ngomong sama selebritas, balik lagi gue bilang tadi yang mengasingkan dirinya di status masyarakat gitu ya. Enggak, ya lo kayak ngomong sama one of you aja gitu. Sangat enak, dianya juga sangat antusias nanyain elunya siapa gitu, dia juga antusias about Nggak you. satu arah ya. Enggak gitu, bukan yang kayak Nggak dia kayak tuh, jumpa fans intinya gitu. bukan yang kayak ya dia hitungannya jumpa fans gitu. Iya. Tapi Dia nggak treat itu sebagai jumpa fans. nah, dia nge-treat itu tuh nggak sebagai kayak oke gue dibayar disuruh ketemu sama entah siapa nggak jelas, oke acuh tak acuh, enggak. Dia beneran into gitu. Terus ngomongin apa aja nih? Boleh kasih tahu nggak? Gua yang pasti yang pertama kali gua sampein, yang sebelum ngomong itu kan dia ada nanya gua soal celana gua yang mungkin ada I di saw that postingan on gua TikTok. kemarin ya kan. Nah, yang soal celana gua dan segala macam. Terus dia puji outfit gua. Benar-benar. Terus beres itu yang waktu ngomong one by one tuh gua nggak ngobrol banyak ya karena maksudnya lu juga bingung jadinya di hadapan dia ngobrol apa. Yang pasti Starstruck juga nggak sih? asli. Jadi yang pasti itu yang gua nggak boleh lupa, gua bawa 2 kopi fisiknya album gue yang berupa buku. Itu dia satu gua kasih buat dia, satu lagi buat gua tapi ditandatanganin. Oke. Dan di situ gue bilang sama dia, man, you need to know that this is an offspring of your existence gitu loh. Kehadiran lo di dunia itu bisa menghadirkan ini jauh di Indonesia, ratusan kilometer di luar sana. Dan dia belum pernah ke Indonesia ya. Bahkan mungkin dia nggak tahu Iya, tentang nah itu Indonesia, dia tuh. gue nggak tahu kan. Gue mau ngomong itu nggak enak Iya kan. Terus maksud gue di situ gue ngomong sama dia, gue banyak belajar dari lu tanpa lu ngajarin gitu. Lu harus tahu bahwasannya eksistensi lu tuh dampaknya segini, gue bilang. He need to know gitu loh. Entah kenapa gue merasa dia harus tahu gitu loh. Karena di satu sisi buat gue juga ya kayak gue tuh paying homage, paying respect dari source-nya gue lah, di mana gue petik, di situ gue juga memberi penghormatan kan bahasanya. Benar. Terus ya udah dia say thank you sambil kayak Japanese bow gitu. Terus dia nanya-nanya gimana gue kepikiran album gue bisa bikin kayak gini. Dia bilang ini sedup idea dan lain-lain. Ngobrol-ngobrol tipis. Terus akhirnya sebelum cabut gue tos-tosan sama dia gue peluk, terus kita berfoto. Udah deh, terus gantian sama yang lain. Gile, lu ngiri nggak tuh? Gue sih ngiri banget. Tapi lu pribadi tuh benar-benar influenced by Tyler and Odd Future gitu nggak? Bisa gue bilang iya, cuman dalam artian bukan output. Jadi gue tuh ngefans sama Tyler itu bukan sama karyanya, walaupun iya juga sama karyanya. Cuman mostly gue tuh bukan a fan of everything he does, tapi I'm a fan of how he do everything. Bener. Caranya dia ngelakuin tuh, itu yang bikin gue ngefans. Karena yang dia lakuin beberapa ada juga yang nggak cocok sama gue. Misalnya musiknya ada yang nggak masuk ke gue, fashionnya misalnya ada yang nggak masuk ke gue. Tapi cara dia ngelakuin sesuatu tuh semuanya selalu masuk karena angle-nya seger, perspektifnya baru. Kayak dia tuh selalu bisa punya twist yang nggak bisa lo bayangin gitu loh. Iya sih. Ketika rilis Igor gitu kan. Dan salah satu hal yang paling gue senengin dari Tyler adalah dia berhasil untuk tidak jatuh di dalam salah satu kategori. Dia nggak bisa dikategoriin. Setuju gue. Dia nggak bisa Lo mau kategoriin. bilang rapper? Nggak juga. Gitu kan. Fashion Penyanyi designer nggak juga. Dia Tyler aja. Yes, benar. Dia nggak bisa lo kategoriin. Ya, itu namanya menurut gue level autentisitas yang ini otentik. Apalagi di masa kayak gini. Di masa ya. kayak gini gitu bisa ada orang seotentik itu, ya itu gila kan menurut gue. Bener banget, dan keep evolving menurut gue Keep sih evolving, dia. iya nggak ada berhentinya. Dia rilis apa next Beda bisa lagi, bisa gitu banting kan. banget gitu. Bisa tahu-tahu dia R&B Iya, or apa. kemarin tuh kalau di gitu. talk show dia tuh dia bilang salah satu bad habits-nya dia adalah he always have this chip on his shoulder. Gimana jadi kayak misalnya dia bikin lagu rap banget di Cherry Bomb. Oh iya benar. Terus orang bilang Tyler tuh cuma musisi underground nge-rap. Oke, I'll fucking show you gitu. Gua akan bikin
pop album, dia keluarin Flower Boy. Flower Boy. Setelah bikin pop, Tyler mah cuma bisa bikin pop R&B. Oke, gue keluarin nih sekarang album musik banget. Dia keluarin Igor. Beres Igor, nih orang mah cuma bisa gini-gini nggak bisa nge-rap. Dia keluarin rap album lagi di Call Me If You Get Lost. Itu salah satu dia bilang ya, maksudnya dia always got something to show. And always prove something to people ya. Yes. Oke. Mungkin ada nggak yang kita bisa expect dari Tyler dan Bass Boy mungkin karena kalian udah ngobrol sesuatu atau Nggak gimana? ada sih ya. Nggak ada Menurut ya? gue sih so far. Ya, gue juga ber-expect ada sesuatu sih. Cuman apa itu ya gue nggak tahu gitu. Atau ya mungkin directly or indirectly dari pertemuan itu lu bakal bikin sesuatu mungkin ya? Itu someday. pasti. Gitu. Output yang maksudnya kalau gue akan mengeluarkan output yang terdampak dari pengalaman itu udah pasti. Tapi kalau berhubungan sama dia, itu ya Tuhan lah yang tahu. Ya, wallahu alam lah ya. Wallahu alam, men. Iya. Kali aja ketemu lagi. Wallahu alam, men. Tahu ketemu siapa lagi Ketemu gitu aja kan. udah syukur kan. Banget. Iya. Aduh gila sih. Yang literally ya gue tonton dari dia sama Gang Out Future sampai sekarang bisa dibilang sendiri aja udah Gokil banget. gokil gitu. banget gitu. Dari dia sama Frank Ocean dulu kan Yes. satu geng kan. Aduh gila. Terus ada orang Indonesia ketemu nih. Iya. Depan mata gue juga orangnya nih. Salaman dulu dong. Nah, gue udah salaman sama orang yang pernah salaman sama Tyler. Gokil. Gokil. Apa? Oh iya nih. Gila nih, nggak tahu juga dari mana nih. Mau diusir nggak enak nih. Oke lah, kan itu kan kita ngomongin collab-nya Bass Boy dengan Converse atau mungkin Converse dengan Bass Boy ya. Yes. Tapi sebenarnya Bass Boy ini sebenarnya juga itu bukan collab pertamanya Bass Boy ya. Yang belum lama ini juga lo collab sama Berry Likumahua kan? Yes, benar. Penasaran nih, itu awalnya gara-gara podcast nggak sih? Tiba-tiba, Iya. benar? Benar. Jadi gue lagi nge-host salah satu podcast, terus dia tamunya, terus kita di belakang, maksudnya off camnya ngobrol-ngobrol nyambung dan segala macem. Gak jauh dari hari syuting itu dia ngontek gue, ada lagu yang cocok nih mau nggak? Oke. Let's go, langsung gue garap. Oke, berarti itu proses pembuatannya singkat lah ya, gitu. Sama-sama cocok. Cepet, bentar. Bahkan proses pembuatannya itu nggak pakai ketemu. Oh iya? Jadi gue ketemu dia cuma rekaman doang. Berarti virtual meeting aja gitu atau gimana? WhatsApp. WhatsApp, literally WhatsApp Iya, aja? WhatsApp doang. Dia kasih tahu intinya kayak arahan besar lagunya pengen apa, silakan lu tulis. Gua tulis, gua kirim ke dia oke. Lama di nyocokin tanggal waktu mau rekaman. Lumayan itu ada sekitar beberapa bulan. Sebulan bulan setengah, lagi. sebulan hampir sebulan setengah gitu baru ketemu tanggal yang pas. Lagunya mau udah jadi lama. Oke. Nah, selain yang sama Berry, yang paling hangat banget nih sebenarnya yang collab lo sama Upangat gitu Yes. kan. Nah itu singkat juga atau sebenarnya lebih lama? Singkat juga itu sebenarnya. Upangat itu temen gua. Oh iya? Iya, dia adalah seorang pengacara. Waduh. Upangat itu lawyer. Oh, Dan bukan junior ya. wow. Lawyer yang punya ruangan sendiri di kantornya. lawyer man, legit shit lawyer. Dan tapi dia tuh punya mimpi di dunia musik. Oke. Dan gua ngobrol-ngobrol sama dia, gua nyambung sama orangnya. Lagu yang dia present ke gua juga gua nyambung sama materinya. Gua garap. Itu mungkin dia yang jadi lawyer having fun-nya di music ya. Iya, benar. Itu kayak lu tahu band Jakarta Amerta nggak sih? Amerta. Gua nggak tahu tapi Pernah maksudnya dengar gitu ya? Amerta gue tahu, cuma maksudnya nggak tahu Iya. background orang di balik itu gitu. Gitarisnya lu tahu nggak pekerjaan lainnya? Apaan? Di DPR. Buset. Agak jauh ya, Amerta musiknya gitu. Bener. Tapi ya itu sebenarnya bukan suatu hal yang aneh ya, dualitas individu gitu. Maksud gue vokalisnya Descendants juga bioengineer kan. Benar. Terus yang terakhir tuh kalau nggak salah Offspring ya, baru jadi profesor gitu. Iya. Gokil sih. Jadi dualitas individu itu bukan suatu hal yang aneh sebenarnya. Benar banget. Apalagi di Indo ya, nyari duit lewat musik. Ya, to be honest. Susah gampang. Nah gitu. itu tuh. Jadi ya kalau ada yang bisa lain yang buat ngidupin musik, nggak apa-apa Why not? juga. Bener. Apalagi kalau waktunya ada gitu kan, gitu-gitu. Terus ya dari tadi kan kita ngomongin kolaborasi nih. Ya. Gue pengen tahu aja menurut Bass Boy itu what's the best and the worst about collaboration sih menurut lo? The best, everything ya maksud gue. Kayak lo mencoba. Jadi pertama kalau collaboration tuh one of the good things is to play as a team. Itu salah satunya. Yang kedua adalah lo menghadirkan suatu
apa ya gue bisa bilang karya yang gennya mungkin nggak bisa direplicate karena itu kan diciptakan berdua. Iya benar banget. Maksud Dan belum gua, tentu ketemu lagi dan kan. belum tentu ketemu lagi. Terus ya lo bisa saling feed off each other's energy, lo bisa feed off each other apa pasar, market, secara bisnisnya statistik, lo bisa makan pasar dia bisa makan pasar lo. Terus secara statistik, secara bisnis. Kalau worstnya nggak ada sih yang menurut gue ya collaboration. Ada ya. Lo ada dream collaboration mungkin dengan lokal atau luar? Dream collaboration gue Project Pop. Wah, nggak ini ya apa tidak tertebak ternyata. Kenapa lo unexpected banget Project Pop gitu? Project Pop tuh core spirit musiknya bass boy. Lo dengerin aja, mirip banget musik gue. Bedanya gue nge-rap aja. Iya, mungkin. Sama gayanya kayak gini. Tapi core spirit musiknya bass boy. Lo nyeritain cerita hari-hari kan. Iya, yang lo tulis di Adulting for Dummies itu. Iya, dengan penyampaian yang ngehe, komedik, nggak ketebak, Benar. delivery-nya juga. Iya, Project Pop gitu Project Pop, iya. Tak ada skitnya kalau Project Pop kan. Nah. Terus produksian semua visualnya juga nggak pernah biasa aja. Benar. Semua selalu out of the box. Project Pop. Iya, udah sepantasnya gue juga paying homage dari pohon yang gue petik gitu loh. Keren. Unexpected, tapi juga alasannya bagus. Tapi mungkin karena Project Pop terlalu seringnya dilihat sebagai grup komedi ya, jadi mungkin orang agak padahal musiknya begini loh, unik loh, konsepnya begini loh. Kayak tiba-tiba dia masukin lagunya Mulan Jamila kan. Iya, benar. Iya, itu sih sebenarnya mungkin Satu hal yang mungkin orang suka lupa tuh kalau suatu produk komedi itu nggak di Indonesia tuh kalau lucu tuh dianggapnya kayak goblok. Nangkep nggak lo? Iya sih. Lo harus pinter men biar lucu. Nah. Bener. Apalagi lucu lu. Lawak susah. Iya, apalagi lucu lu based on narasi ya, kecuali lu slapstick. Slapstick aja kalau lu yang bikin skrip juga tetap lu harus pinter men. Iya. Nggak Nggak gampang mungkin bikin geplak-geplakin orang mulu, nggak Nggak lucu gampang bikin jadinya. orang ketawa men. Iya. Orang tuh ketawa tuh syaratnya satu dulu. Pertama berarti dia jujur, makanya orang bisa ketawa. Yang kedua itu berarti logika lu kena. Dia nyamber ke kepala lu, makanya lu ketawa. Iya. Berarti kan secara proses komunikasi, dia komunikasinya efektif, nyampe ke lu. Bahkan lu bisa sampai ketawa, perilaku lu berubah men. Berarti komunikasinya berhasil. Itu orang pintar. Dan itu semua ada di Project Pop. Iya. Yoi, gue berdoa semoga kejadian sih. Amin. Amin. Pengen banget gue.